Ini adalah papan pintar sistem pencernaan makanan pada manusia. Nanti bagian-bagiannya akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Evin di sini. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Selamat siang, semoga bahagia dan sehat selalu ya. Kita belajar sistem pencernaan makanan pada manusia menggunakan papan pintar. Ada bagian A, B, C, D, E, F, G pada sistem pencernaan makanan manusia yang akan kita pelajari. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut kita. Di dalam mulut makanan dipunya oleh gigi. A adalah mulut ya. Setelah dalam mulut makanan kita telan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, bagian B adalah kerongkongan. Dari kerongkongan makanan diremas dan didorong sehingga sampai ke dalam lambung. C adalah lambung. Setelah di lambung, makanan akan masuk ke dalam usus 12 jari untuk diserap sari-sari makanan dan vitamin yang terkandung di dalamnya. Yaitu bagian D, usus 12 jari yang juga ada usus halusnya. Setelah dari usus 12 jari, makanan akan sampai di usus besar ya. Usus besar bagian E. Di usus besar itu penyerapan terakhir dan sisa makanan di dalam usus besar akan dibutuhkan oleh bakteri pembusuk. Setelah itu, makanan akan ditampung di bagian F. F ini disebut dengan rektum. Rektum itu akan mengirimkan sinyal ke otak kita apabila kita sudah siap membuang sisa kotoran makanan kita atau membuang sisa makanan kita yang sudah menjadi kotoran melalui bagian J yaitu anus. Nah, jadi demikianlah proses perjalanan makanan dalam sistem pencernaan makanan manusia dari mulut masuk ke kerongkongan, kerongkongan masuk ke lambung, lambung ke usus besar, dari lambung ke usus 12 jari, usus halus, kemudian ke usus besar. Dari usus besar fesesnya ditampung di rektum, kemudian dibuang melalui anus. Untuk lebih jelasnya simak lagi penjelasan setelah video ini ditampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, setelah menyimak video penjelasan tadi dengan gambar ini coba perhatikan. Yang A mulut, B kerongkongan, kemudian C lambung, dilanjutkan D usus 12 jari, E usus besar, D rektum, kemudian terakhir bagaimana anus. Perjalanan makanan di dalam tubuh kita? Setelah ini coba kita simak bagaimana perjalanan makanan di dalam tubuh kita melalui video animasi yang coba saya sampaikan. Sistem pencernaan manusia. Pencernaan manusia terjadi ketika makanan berada di dalam mulut dan dicerna oleh organ-organ pencernaan yang spesifik. Makanan yang kita makan dicerna melalui saluran yang spesifik yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Saluran ini disebut dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari buccal cavity atau rongga mulut, esophagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, large intestine atau usus besar, small intestine atau usus halus, rektum, dan anus. Makanan dapat dicerna dengan baik jika memiliki berbagai macam bagian dari saluran pencernaan. Mencerna makanan menggunakan sekresi dari kelenjar saliva, liver, dan pankreas yang berada di dalam organ pencernaan. Mulut dan rongga mulut. Proses memakan pada manusia terjadi di mulut. Proses ini disebut dengan mengunyah, yaitu mencerna makanan yang dibutuhkan di dalam mulut dengan sendirinya. Apa yang terjadi selama kegiatan tersebut? Makanan yang kita makan secara mekanik di mulut
akan menjadi potongan-potongan makanan yang lebih kecil. Kelenjar ludah pada makanan. Selama proses mengunyah, makanan bercampur dengan saliva atau ludah. Saliva mensekresi dari kelenjar saliva yang terletak di depan telinga dan di antara kedua sisi apeks lidah. Saliva merubah amilum pada makanan menjadi gula dan juga melembutkan makanan. Lidah. Makanan dapat dideteksi oleh lidah, yaitu melalui saraf pengecap di lidah. Lidah merupakan jaringan otot perasa yang berada di bawah rongga mulut. Lidah bebas untuk berpindah arah dan menjulur ke depan. Saraf pengecap pada lidah disebut dengan papila lidah, yang dapat merasakan rasa makanan yang berbeda. Esofagus atau jalan makanan. Makanan yang berasal dari mulut ditelan melewati esofagus. Di dalam esofagus terdapat epiglotis yang akan mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan. Di dalam esofagus terdapat gerakan peristaltik yang mendorong dan meremas-remas makanan menuju lambung. Lambung. Lambung merupakan kantung berotot yang berdinding tebal. Bagian atas lambung dekat hati, lanjutan dari muara lambung disebut kardia, bagian tengah berbentuk kantung disebut fundus, bagian bawah dekat usus disebut pilorus. Di dalam lambung, makanan tercerna secara kimiawi. Makanan dihancurkan oleh getah lambung menjadi mukus. Getah lambung terdiri atas air, asam lambung atau asam klorida, serta enzim pencernaan yaitu pepsin, renin, dan lipase. Proses pencernaan juga terjadi secara mekanik karena dinding lambung tersusun dari otot yang mengalami fase kontraksi dan relaksasi. Usus halus. Usus halus merupakan saluran paling panjang sekitar 7,5 meter. Proses pencernaan berlangsung secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia oleh usus halus serta dari kelenjar pankreas yang dilepas ke usus halus. Hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh manusia yang terletak di atas lambung sebelah kanan dan berwarna coklat. Hati mensekresi cairan yang berasal dari kantung empedu atau gallbladder. Kantung empedu berwarna kehijauan yang berfungsi mengemulsi lemak dan menetralkan asam. Pankreas. Pankreas berbentuk seperti daun dan berwarna keabu-abuan yang terletak di bawah lambung. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang terdiri atas air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Enzim tersebut adalah amilase, lipase, dan tripsinogen yang belum aktif. Amilase berperan mengubah zat tepung menjadi gula, lipase berperan mengubah lemak menjadi asam lemak, sedangkan tripsinogen berubah menjadi tripsin, dan tripsin mengubah protein menjadi peptid dan amino. Makanan yang telah dicerna siap untuk diedarkan oleh darah. Penyerapan sari-sari makanan berada di usus halus. Sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan atau ileum yang dilakukan oleh junjot usus atau villi yang menjadikan permukaan penyerapan menjadi luas. Villi tersusun oleh pembuluh darah, pembuluh limfa atau lakteal, dan sel epitelium. Zat-zat seperti asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah yang berada pada villi. Darah yang mengandung sari-sari makanan diedarkan menuju hati untuk disimpan, dan yang lainnya diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini disebut dengan penyerapan. Makanan yang tidak tercerna dan terserap menuju ke usus besar. Usus besar merupakan persambungan usus halus yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Fungsi usus besar adalah mengontrol kadar air sisa makanan.
air sisa makanan berlebihan akan diserap kembali atau reabsorpsi, sedangkan bila kurang akan ditambah. Pada usus besar terjadi proses pembentukan feses yang selanjutnya dibuang melalui anus. Sebelum dibuang, feses terkumpul dalam rektum yang merupakan bagian akhir dari usus besar. Nah, sekarang apa itu sakit MAH? Kenapa bisa sakit MAH? Coba simak video berikut. Menurut data, 7 dari 10 orang di dunia memiliki penyakit MAH. Coba kita persempit lagi. 1 dari 3 orang di sekitar Anda memiliki penyakit MAH. Apa mungkin Anda juga memilikinya? Apa itu MAH? MAH atau tukak lambung adalah gangguan pada lambung karena ketidakseimbangan antara enzim, asam lambung, dan mukosa, yaitu dinding lambung, maupun terjadi luka, peradangan, infeksi, bahkan borok pada lambung. Hal ini dapat menyebabkan sakit mulas dan perih pada perut. Penyebab MAH adalah kondisi psikologis. Infeksi bakteri umumnya adalah bakteri Heliobacter pylori. Penggunaan obat tertentu, bahan korosif, keracunan, sering makan makanan asam juga pedas, lada, makan berminyak, gorengan, kafein, minuman bersoda, dan minuman beralkohol, dan kebiasaan makan yang tidak teratur. Jadi, bagaimanakah tahapan dari penyakit MAH? Fungsi lambung secara umum adalah tempat di mana makanan dicerna dengan zat asam lambung dan sejumlah kecil sari-sari makanan diserap. Dan tahapan pertama adalah MAH ringan. MAH di dalam tahapan ringan biasanya belum menimbulkan sakit yang berarti, namun akan terlihat adanya tanda asam lambung yang berlebih di sekitar dinding lambung. Tahapan berikutnya adalah MAH sedang. Pada tahapan ini, sakit MAH sudah menimbulkan nyeri dan mual yang menyakitkan. Kemudian, MAH kronis. MAH kronis adalah tahapan MAH yang sudah cukup parah. Pada tahapan ini, luka dan peradangan sudah muncul pada lapisan mukosa lambung. Selanjutnya adalah MAH akut. MAH akut dapat terjadi karena terdapat infeksi pada lambung maupun infeksi mikroorganisme merugikan, yaitu Heliobacter pylori. Dan tahap yang terparah adalah kanker lambung. MAH yang sudah akut bisa berubah menjadi kanker lambung. Salah satu obat luka lambung atau MAH yang biasanya pertama kali dicoba saat MAH menyerang adalah antasida. Tapi tahukah Anda, antasida mungkin adalah cara pertama mengatasi MAH atau nyeri lambung, tetapi mereka tidak menyembuhkan luka pada lambung. Antasida mungkin merupakan solusi yang bagus untuk menetralisir kelebihan asam lambung dan meredakan nyeri sesaat, tetapi tidak untuk pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Acid blockers atau antasida bekerja dengan mengurangi jumlah asam lambung yang Anda hasilkan. Kedengarannya seperti logika yang baik, tapi hati-hati untuk efek sampingnya. Dengan menghalangi atau mengurangi produksi asam lambung, Anda mengurangi efektivitas dari sistem pencernaan Anda. Bila tidak ada asam lambung yang cukup, protein dan vitamin dari makanan yang masuk ke lambung tidak dapat diserap dengan baik, dan ini bisa membuat Anda kekurangan gizi. Asam lambung juga melindungi Anda dari jamur, membunuh bakteri dan virus yang ditemukan dalam makanan yang Anda makan. Dan dengan memblokir asam lambung Anda menurunkan sistem pertahanan alami dari lambung dan menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap serangan bakteri, kuman, dan virus yang bisa menyebabkan tubuh lebih mudah keracunan makanan oleh parasit dan menyebabkan masalah perut lainnya. Namun lain dengan cara kerja produk kami. Ketika diminum, produk kami dengan beberapa zat aktifnya, yaitu Syzygium polyanthefolium yang mengandung eugenol dan metilkafikol. Ekstrak dari bahan ini memberikan efek anti jamur, antibakteri, dan mengurangi infeksi. Andrographidis paniculataefolium dengan zat-zat aktifnya mampu menekan laju pertumbuhan bakteri dan peradangan. Linamarin yaitu sebuah zat anti kanker alami dan formula yang disempurnakan yang memacu tubuh untuk meningkatkan imun dan mereproduksi sel-sel baru, dan zat yang menguatkan lambung dari iritasi asam. Semua kandungan dalam produk kami memberikan khasiat pada lambung. Bila diminum secara teratur, produk kami meregenerasi dan bahkan menyembuhkan secara total. Dari MAH ringan hingga akut, tidak masalah untuk mengkonsumsi hingga 3 kali sehari. Semakin konsumsi teratur, semakin cepat pula mengembalikan kondisi lambung. Dan bila penyakit MAH sembuh, kesehatan Anda pun membaik
dan memampukan Anda melakukan segala. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Nah, sekarang saatnya mengerjakan tugas. Beri keterangan lengkap gambar berikut.